Katanya sudah di-PT. Iya, dinyatakan tidak bisa lanjut kan? Hasilnya apa? Kan belum ada. Tidak lanjut, tidak bisa dilanjutkan. Lah iya apa? Dia tidak lolos apa namanya? Kami ingin tahu. Yang Sehingga kami itu bisa mengevaluasi. keluar dismissal, Pak. Iya, nanti. Penetapan dismissal, Bapak paham? Iya, tapi apakah pernah dikatakan di PT UN itu kan ijazah, Pak? Hanya narasi-narasi telinga aja. Ya itu kan yang Anda Loh, itu fakta. Oh ya kita belum tahu fakta itu nanti beritahu menyatakan ijazah ini asli, Pak. Apakah sahabat Laksong sudah capek menertawakan berbagai macam manuver Al-Kathiri dan kawan-kawannya itu? Bung Rifai dan Pak Sugeng kali ini menguliti balik serangan pertanyaan Al-Kathiri yang bertubi-tubi. Tapi sayang, sungguh sayang, kalau kita melihat cuplikan ini justru melemahkan posisi Al-Kathiri dan Roy serta kawan-kawannya. Mari kita simak baik-baik. Bertanya dengan Pak Rifai, katanya ada sidang PT UN sebelumnya. Hasilnya apa, Pak? Bukan, ini perkara ini sudah diajukan di perdata. Nah, iya. Tadi katanya ada Dicabut yang itu, Badan Tua. bukan PT UN. Belum Badan putus. Tua ngajuin gugatan di Petun, Pak. Iya, maksudnya katanya sudah di PT. Iya, dinyatakan tidak bisa lanjut kan? Hasilnya apa? Kan belum ada. Tidak lanjut, tidak bisa dilanjutkan. Lah iya apa? Dia tidak lolos apa namanya? Keputusannya apa? dismissal. Ya keputusannya apa? Tidak lolos dismissal, Bapak. Jadi bukan masalah ijazahnya. Loh, gugatan Badan Tua, tanya Badan Tua. Nah kan Ijazah, Pak. bukan katanya sudah sidang ini perdata ini PT UN. Iya, Saya makanya- tertarik. Saya tertarik Semua dengan PT sudah ajukan UN. gugatan di perdata di Ya Petun. kami ingin tahu. Yang Sehingga kami itu bisa keluar mengevaluasi. dismissal, Pak. Iya, nanti. Penetapan dismissal, Bapak paham? Iya, tapi apakah pernah dikatakan di PT UN ijazahnya itu asli? Bapak paham nggak penetapan dismissal? Loh, saya Karena tertarik. perkara ini tidak bisa diperiksa di Petun. Tadi dismissal Pak itu. Rifai Objek. bilang, ya saya bukan masalah itu. Seperti Waduh. gugatan Hanya bertanya. semua juga dinyatakan NO, Pak. Pengujiannya itu kan di PT UN. Masuk gitu loh ke perkara. Kemudian Rifai tadi dikatakan ada sidang PT UN. Sekarang saya tanyakan, hasilnya apa? Supaya kami itu supaya tahu asli apa tidak. Tanya Badan Tua deh, tanya putusan Badan Tua, Pak. nggak ada sebut Bonatu sendiri yang mengatakan tidak disebutkan asli atau palsu hanya Nah, dismissal. iya, tapi kan Tidak sudah merupakan diuji di objek. Tidak menjadi objek. maaf ya, sudah diuji di PT UN, sudah diuji itu kan artinya di Iya, belum ada keputusan asli atau tidak. Berarti belum ada putusan. Bahwa perdata Apa yang mau itu disampaikan, tidak Pak? pernah masuk karena penting. selalu Ini dihentikan oleh penting. hakim. Jangan sampai masyarakat Hanya pidana inilah yang sudah lolos ada. ke pokok perkara itu loh, Pak. Iya. Jangan sampai masyarakat nganggap sudah ada PT UN, ternyata belum ada hasil. Ya, ini penting. Tidak dilanjutkan sidangnya. Iya, Kurang lebih begitu. berarti belum ada hasil. Apakah asli atau tidak? Itu Ya. intinya. Oke. Kedua, Kalian lihat sendirilah manuver dari Al-Kathiri ini. Dia mencoba mengkomparasikan dan membuat pembenaran case dari FIFA. Dia mempertanyakan case atas gugatan Bonatua di Petun sekaitan dengan ijazah Jokowi. Al-Kathiri mempertanyakan apa hasil dari case tersebut. Dijawab lugas Bung Rifai bahwa putusannya dismissal atau perkara tidak dapat dilanjutkan. Bagi kita yang berpikir tentu bertanya kenapa tidak bisa dilanjutkan perkaranya. Kalau bahasa hukumnya tadi disampaikan oleh Bung Rifai, DNO. Bahkan sebagai informasi tambahan, bukan gugatan Bonatua saja yang seperti ini. Sudah banyak sekali gugatan serupa pun hasilnya tetap NO atau tidak dilanjutkan perkaranya atau bahasa awamnya dihentikan perkaranya. Baik itu gugatan perdata di Solo dan Jakarta yang digugat oleh orang-orang yang berbeda. Tapi kalau saya perhatikan orang-orang yang menggugat ya dari kelompok itu saja. Oke, kita lanjut dulu ya. tadi menarik identik pasti asli. Tadi kan Identik maka punya ijazah.
Iya, maksudnya kesimpulannya Enggak disebut asli tadi. Maka- Identik punya ijazah. Maka ketika identik dan punya ijazah, maka betul dilakukan fitnah. Nah, ya ini kan masalah kita itu kan ijazah asli dan tidak asli. Iya. Lah identik itu apa bisa dikatakan bahwa Ijazah asli. asli? Belum ada, betul. Belum ada. Jadi saya perdebatan asli atau tidak asli kan perdebatan di luar peradilan. Bukan tadi identik. Enggak, sebentar dong. Saya nggak menyatakan asli tidak asli. Oke. Pembuktian lab krim itu hanya menyatakan dua, identik dan tidak identik. Oke. Ya. Ketika hakim memiliki keyakinan pada pembuktian yang diajukan oleh jaksa, maka bahasanya juga konsisten menyatakan identik. Iya, apakah pasti asli? Belum tentu. Loh, saya tidak tahu. Kan ini kan Sekarang kalau palsu sama palsu identik nggak? enggak akan diperiksa palsu tidak palsu. Nah, tapi kan itu penting. Kenapa asli atau palsu? Supaya fitnahnya bisa terbukti. Keyakinan hakim itu tidak boleh mendasarkan pada identik. Ya itu kan Karena pendapat Anda ya. pendapat saya. Wah, Karena di dalam ngeyel ujian juga itu, ya. Sebentar. Dokumen Alkatiri ini. pembukti juga harus otentik dulu. Sebentar Harus- dulu ya. Ini aturan ya. Identik dengan yang diterbitkan misalnya dari UGM ya. Dia akan menyatakan ini identik yang diterbitkan oleh UGM. Pertanyaan saya ke Bapak, apakah UGM pernah menunjukkan ijazah? Loh, saya itu kan hasil Lah ya ini pemeriksaan kan berjalan. ini kan ini Pak. Jadi UGM begini ya. tidak pernah menunjukkan ijazah Pak. Wah. Hanya narasi-narasi telinga aja. Ya itu kan yang Anda pikir. Inilah Oh, orang-orang kita yang belum tahu fakta itu nanti selalu mengeyelkan kembali ya. di pemeriksaan pokok perkara ya. Belum tahu saya beritahu. Kalau Anda kemudian menyatakan seperti itu, nanti di pembuktian pokok perkara. Kemarin kita putarkan sini. Kali ini lebih parah lagi ya. Teman-teman, setelah kita lihat cuplikan tadi, Pak Sugeng sampai sedikit emosi hadapi tingkah laku dari Alkatiri dan kawan-kawan ini. Persoalan identik dan otentik dipersoalkan oleh mereka. Padahal kita manusia yang waras ya. Tentu saja hasil forensik oleh Polda bahwa ijazah Pak Jokowi identik dengan beberapa ijazah UGM seangkatan Jokowi yang tahun kelulusannya itu sama. Dari hasil ini saja sudah menandakan keaslian daripada ijazah Pak Jokowi itu. Kenapa tidak dinyatakan oleh Polda otentik tetapi identik? Ya karena Polda tidak punya wewenang untuk menyampaikan suatu dokumen ijazah itu asli atau palsu. Terlepas dari semua itu, saya hanya ingin menyampaikan bahwa sekaitan dengan polemik ini, di mana Alkatiri dan kawan-kawan ini mencoba mencari pembenaran bahwa belum ada lembaga yang menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Yang ada hanya dikatakan identik oleh Polda yang telah melakukan uji forensik. Kalau mau, saya ingin tambahkan alat bukti yang menguatkan ijazah Pak Jokowi itu asli adalah dengan klarifikasi resmi oleh UGM itu sendiri. Itu sudah sangat melegitimasi atau terlegitimasi karena UGM sebagai sebuah lembaga pendidikan ataupun institusi perguruan tinggi itu berwenang, sangat berwenang membuat ataupun menerbitkan yang namanya sebuah ijazah. Dan ini adalah sebuah kebenaran legitimasi. Kecuali kalau memang ada dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh UGM, tetapi UGM-nya yang digugat, bukan Pak Jokowinya. Begitu. Tapi sudahlah, orang-orang seperti Roy dan kawan-kawan ini memang yang mereka targetkan ialah Pak Jokowi. Sehingga segala manuver yang mereka lakukan selama ini itu tertuju kepada Pak Jokowi. Dugaan saya terkait dengan motif Roy Suryo yang dia lakukan selama ini ialah karena dendam yang ingin terbalaskan. Karena pada tahun 2022, kalau tidak salah ya, Roy Suryo dipenjara atas case memes stupa Jokowi. Tapi itu tentu bukan motif tunggal ya.
sahabat Klakson akan bertanya-tanya bahwa apa iya karena dendam saja? Nggak ada motif lain. Lalu apa? Bukan karena kepentingan politik tertentu. Apakah Roy berjalan dengan tipas saja tanpa ada oknum yang membackup mereka? Pertanyaan ini akan terjawab dengan sendirinya. Tetapi kalau kita melihat proses polemik ijazah Jokowi yang begitu panjang hingga menguras waktu bertahun-tahun dengan aktor yang berbeda-beda, tentu secara implisit menandakan bahwa kelompok-kelompok ini memiliki kepentingan tertentu. Sebagai rakyat yang waras tentu saja akan menganalisa lebih mendalam tanpa langsung ikut-ikutan atau tersulut emosi dengan manuver mereka. Saya pikir saksi dan bukti selama ini sudah cukup menjadi alasan kita untuk percaya dan yakin bahwa ijazah Jokowi asli adanya. Oke, terima kasih teman-teman Klakson 98 yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.